yang dilakukan oleh dokter, ya, dokter hewan saya. Terus ada yang harus dilakukan, ada porsi yang harus dilakukan oleh pemilik hewan. Porsi yang dilakukan oleh dokter hewan adalah memberikan treatment sesuai gejala dan juga langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, porsi yang harus dilakukan oleh pemilik hewan adalah karena pemilik hewan itu tidak intensif dengan hewannya 24 jam. Ya, ketika si hewan ini sakit, mau tidak mau intensifnya itu setelah mendapatkan treatment, perlakuan ataupun obat jalan dari dokter, pemilik yang harus intens gitu. Yang pertama adalah ketika si hewan ini menunjukkan gejala sakit, sebisa mungkin dipisahkan dari yang sehat. Kalau bisa beda kandang, itu yang pertama. Yang kedua, dilakukan penyemprotan dengan menggunakan larutan desinfektan ya. Kemudian periksakan hewan bapak dan ibu semua itu rutin paling tidak sebulan atau 3 bulan sekali kepada dokter hewan itu. Perhatikan asupan makannya. Hewan-hewan yang terdiagnosa sakit itu harus mendapat perhatian lebih. Makannya disuapi, kemudian minumnya juga di split juga nggak masalah ya. Nah, parvo dan distemper ini sendiri, betul kata masnya tadi, belum ditemukan obatnya. Makanya langkah pencegahannya adalah dengan vaksinasi, seperti dengan rabies. Nah, parvovirus itu gejala yang paling khas itu adalah di fesesnya. Itu baunya khas sekali itu. Nggak seperti bau sama hanya di di anjing ya. Jadi khas sekali, baunya khas sekali. Nggak seperti feses seperti biasanya gitu. Bau feses seperti biasanya. Nah, untuk yang distemper ya, itu umumnya yang terjadi adalah pasti diare, kemudian muntah. Kalau 2 itu sudah terjadi, pasti kondisi tubuh turun, lemes ya. Penanganan pertama, jadi katakanlah begini, kalau itu gejala terjadi di malam hari, atau katakanlah bapak ibu itu pemilik jauh dari klinik hewan terdekat ya, oleh karena dia diare, mencret ya, penanganan pertama adalah mengganti cairannya dulu. Untuk minumnya Pak ya? Ya, okay. Minumnya itu cairannya kan banyak keluar ya, karena diare, karena mencret. Ganti cairannya itu dulu. Nah, setelah itu segera dibawa ke dokter hewan, mau nggak mau itu harus dapat treatment lanjut gitu loh. Jadi kolega-kolega dokter hewan itu umumnya pasti datang, ada infus, kemudian ada terapi-terapi penunjang yang lain gitu. Saya kira seperti itu. Ada porsi yang dilakukan oleh dokter hewan, ada porsi yang dilakukan oleh pemilik hewan. Kemudian parvo, distemper khasnya ya, gejala khasnya seperti itu. Kemudian penanganan awalnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk cairannya sendiri itu apa Pak ya? Nah, kalau cairan ini bisa menggunakan, karena ini kan sama seperti kita diare ya, diare muntah, bisa Pocari Sweat itu kalau misalkan dia tawar bisa. Jadi obat awal Pak ya, kita mensif dulu di awal gitu. Di awal dia terus-terusan gitu, langsung kasih itu larutannya enggak apa-apa. Biasanya kan teman-teman selalu menggunakan pakai air kelapa, itu apakah diizinkan atau gimana Pak? Boleh. Air kelapa itu satu dia untuk detox ya, satu juga berfungsi yang sama gitu. Oke, siap. Oke Pak, ini kan tadi kan soal yang cairan Pak ya. Soal mengetahui fesesnya, bentuk fesesnya itu berupa kayak cair atau gimana? Cair. Jadi baunya itu khas Pak. Berbeda Pak ya? Berbeda dengan bau feses yang umumnya Mas jumpai gitu. Iya. Berarti kalau itu kan tadi soal penanganan pertama Pak ya, dari fesesnya tadi Pak. Kalau yang mengenai setelah terjadinya virus itu tadi dengan menggunakan disinfektan itu Pak ya? Iya. Supaya itu biasanya dilakukan berapa kali Pak sampai benar-benar hilang itu? Ya, jadi gini. Gimana Pak? Itu sebenarnya bagian dari biosecurity ya. Jadi hewannya dulu dikeluarkan ya. Hewannya dulu dikeluarkan, kemudian kandangnya itu disemprot beserta lingkungan sekitar ya.
Makanya yang saya bilang tadi, ada porsi yang dilakukan dokter hewan, ada porsi yang dilakukan oleh pemilik. Kita mau treatment berapa kali pun, tapi kalau misalkan maaf di rumah itu lingkungannya kurang mendukung, kemudian ownernya juga tidak intens, ya kita susah juga gitu. Mau ditembak berapa kali pun nanti sama nggak ada perkembangan gitu loh. Jadi penyemprotan itu bisa dilakukan paling tidak minim 1 minggu sekali. Ya. Yang pertama, kandang itu dibersihkan air dulu, ya. Kemudian disemprot. Setelah disemprot lakukan desinfektan itu dikeringkan dulu di panas gini. Nah setelah itu baru dibilas lagi. Kalau itu sudah, baru si hewan boleh masuk. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Bapak ya, terima kasih banget. Ini kan memang sering terjadi di Facebook, banyak yang bertanya dengan nggak adanya obat untuk parvo dan distemper. Mungkin terima kasih buat masukannya, buat nanti saya share ke teman-teman juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Izin menambahkan sedikit. Siap Bapak. Begini, di Musang ini ya, sebetulnya tidak ada acuan vaksinasi secara akademis ya. Tetapi kita sebagai dokter hewan ya, mau tidak mau, yang pertama, yang karena si musang ini salah satu dari penular rabies, vaksinasi rabies itu utama. Itu yang pertama. Yang kedua, vaksin utama. Dua ini, parvo dan juga distemper itu. Kalau vaksin-vaksin yang dalam satu vial itu bercampur antara dua ini, satu vaksin dengan isinya dua ini, kalau sejauh yang saya tahu itu enggak ada. Tapi di pasaran itu biasanya isinya 4 ya, langsung 4 ya. Jadi vaksin koktail ya. Jadi lebih dari satu, isinya lebih dari satu gitu. Nah, pemikirannya mungkin seperti itu. Jadi rabies yang pertama, kemudian vaksin yang kedua, dalam tempo 1 bulan, vaksin yang di dalamnya ada distemper dan juga parvo. Terima kasih.